Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Saudara yang kekasih, puji nama Tuhan. Kalau saat ini kita masih bisa mengikuti ibadah online, salah satu kemurahan Tuhan yang sudah memelihara kita selama 1 minggu ini. Meskipun tidak bisa hidup bersama-sama, tetapi dengan melalui ibadah online ini juga kita dapat merasakan kuasa Tuhan, jamahan Tuhan, dan mujizat Tuhan terjadi. Haleluya. Terima kasih Yesus. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku minta kepadamu Tuhan, yaitu diam dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam
mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan, memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman beribadah untuk menaikkan pujian ucapan syukur kami karena Engkau telah memelihara kami selama seminggu ini. Banyak persoalan, banyak permasalahan yang kami hadapi, yang terkadang kami tidak mengerti. Namun satu hal Tuhan, kalau kami bisa berdiri hari ini semua adalah anugerah-Mu. Engkau memberikan kemenangan. Dan hari ini Tuhan, biar kiranya segala hormat, puji dan syukur kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Sebab firman itu adalah Engkau sendiri, firman yang memberikan kekuatan, firman yang menghiburkan, firman yang menyembuhkan, firman yang membuka jalan di mana tidak ada jalan. Dan hamba-Mu ini Tuhan hanyalah juru bicara-Mu. Oleh sebab itu turunlah pengurapan-Mu, sehingga setiap kata yang keluar adalah isi hati-Mu. Engkau yang paling tahu, Engkau yang kenal kami secara pribadi. Dan ketika kami datang kepadamu Tuhan, apapun yang sukar bagi kami, apapun yang sulit bahkan tidak mungkin sekalipun bagi kami percaya Tuhan bagimu sangat-sangat mudah. Karena Engkau Allah, karena Engkau mengasihi kami, dan karena Engkau mau melakukannya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara, selamat beribadah, selamat berjumpa kembali. Setelah 1 minggu kita dipelihara oleh Tuhan, dan hari ini kita bersama-sama bisa menikmati ibadah kita. Baik saudara yang di rumah, tentunya kami sangat senang. Kami percaya bahwa Tuhan juga akan memelihara kita, memberikan kita kemenangan dan kesehatan. Dan saudara yang baru pertama kali ini bergabung dengan kami, tentunya kami sangat senang, berharap kita terus diberkati, tetap sehat, dan kita patuhi terus protokol kesehatan kita ya. Kita tetap pakai masker, kita jaga jarak, sering-sering cuci tangan, dan jangan dekat-dekat dengan kerumunan begitu, supaya kita bisa memutuskan penyebaran COVID-19, dan supaya secepatnya kita kembali normal, kita lebih sehat bahkan seperti sedia kala. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar dan menikmati firman Tuhan, bagaimana Tuhan menunjukkan bahwa Dia sebagai penyembuh dalam segala hal. Penyembuh itu tidak selalu harus merupakan tubuhnya yang sakit. Ya, penyembuh itu memang bisa merupakan tubuhnya yang sakit, bisa juga ekonominya yang sakit. Bahkan bukan tidak mungkin perlu disembuhkan hatinya yang sakit, batinnya. Nah, Tuhan yang paling tahu, Dia yang paling mengerti keadaan kita, dan Dia yang paling peduli dengan kita. Mari bersama-sama kita akan baca di dalam Keluaran pasal yang ke-15. Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan Allah sendiri, Dia yang berkata demikian, Dia yang berjanji, dan Dia juga yang akan menggenapi. Karena Allah yang memposisikan sebagai Bapa kepada kita, seperti Bapa terhadap anaknya, Dia itu terlalu mengasihi saudara dan saya. Itu sebabnya Dia berjanji bahwa Dia tidak
akan menimpakan penyakit manapun. Kalau sampai sakit, Dia akan sembuhkan. Tentunya bagi kita-kita yang dikatakan yang mendengar dan melakukan, yang memasang telinga dan menuruti perintahnya, bukan cuma mendengar masuk kuping kiri keluar kuping kanan lalu nggak tahu apa-apa, bukan cuma mendengar lalu tidak juga melakukan apa-apa. Tetapi bagi kita yang cerdas, yang punya hikmat, bahwa apa yang diperintahkan itu mengandung berkat dan kebaikan bagi kita. Nah, kita yang melakukan, maka firman ini bagi kita ada suatu jaminan bahwa Tuhan akan memelihara dan akan menjauhkan penyakit. Lalu bagaimana kalau ternyata sampai sakit? Saya katakan tadi, Tuhan itu siap untuk menyembuhkan. Bapak Ibu Saudara, dalam firman Tuhan kita akan berkenalan dengan seorang raja yang dikatakan bahwa raja itu sebelum dan sesudahnya nggak ada yang sama sama dia, yaitu seorang raja yang bernama Hizkia. Nah, mari kita akan baca, kita akan pelajari, kita akan bersama-sama menikmati bagaimana Tuhan beracara dengan raja ini. Kita akan baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-18. 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 mulai ayat yang ke-3 sampai yang ke-5. Hizkia Raja Yehuda. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapak leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan meremukkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala dan menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa, sebab sampai pada masa itu orang Israel masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama dengan dia. Bapak Ibu Saudara, itulah Hizkia, seorang raja yang dikasihi oleh Tuhan, yang dikatakan dalam raja-raja Yehuda sebelum dan sesudahnya gak ada yang sama seperti dia. Kenapa begitu? Karena dia adalah yang melakukan seperti yang dilakukan oleh leluhurnya Daud, yang dikerjakannya sebuah benar, semuanya benar. Berhala-berhala disingkirkan, patung-patung, tugu-tugu, dan segala ritual-ritual tentang Allah lain semua disingkirkan, karena dia tahu cuma Allah di dalam Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah bapak leluhurnya Daud, itu adalah Allah yang benar, Allah yang betul-betul mengasihi dia. Itu sebabnya dia dipuji bahwa Hizkia ini seorang raja yang dikatakan sebelum dan sesudahnya tidak ada yang sama dengan dia. Kalau kita baca seterusnya, Hizkia itu banyak mengalami kemenangan demi kemenangan. Kenapa begitu? Sebab Tuhan Allah itu senang sama dia. Jadi dia berperang dengan Asyur, dengan siapapun dia selalu jadi menang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sampai di sini, apakah kalau dengan demikian lalu semuanya baik terus, semuanya menjadi lancar terus? Ternyata tidak. Sebab berikutnya akan kita baca, Hizkia yang baik ini, yang dipuji-puji ini, yang melakukan semua kehendak Tuhan, ternyata dia itu sakit. Ya, mari kita baca kembali di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding. Ia berdoa kepada Tuhan, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia,
dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu, telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Aku akan melepaskan engkau dari kota ini dan dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruhnya bara itu, maka sembuhlah ia. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, itulah seorang Hizkia yang tadi sebelumnya kita baca sangat dipuji-puji karena dia itu melakukan yang benar, melakukan yang baik. Dewa-dewa, penyembahan, patung-patung berhala semua disingkirkan, bahwa cuma Tuhan satu-satunya Allah pertolongan baginya. Namun apa yang terjadi kemudian, Hizkia pun sempat sakit juga, dan sakitnya nggak tanggung-tanggung, bahwa sakitnya dikatakan segera hampir mati. Ya saya bilang begini, Hizkia, sudahlah, umurmu sudah cukup, Tuhan sudah memberi engkau kesempatan. Sekarang bikinlah surat wasiat, sampaikan pesan-pesan apa yang ingin kau pesankan, kau sampaikan. Hizkia tentunya kaget, bukan? Nah, ketika dia kaget, dia berbalik, dia berpaling, dia menangis, dia berdoa. Seperti yang tadi kita sebutkan ya, seperti yang kita juga sudah baca, dia katakan, Tuhan, aku sudah berbuat seperti apa yang engkau mau. Artinya, biar kiranya engkaulah yang tahu keadaanku saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara, ternyata Tuhan tidak tinggal diam, karena dia sangat memperhitungkan apa yang telah Hizkia lakukan. Belum lagi Yesaya itu keluar dari halaman tengah, lalu Tuhan bilang, Yesaya balik kau, bilang sama Hizkia, nggak jadi deh, gitu ya, bahkan aku akan perpanjang usianya, kagak jadi, aku akan sembuhkan. Itulah Tuhan Allah kita, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, Allah yang memberkati. Dan hari ini dia adalah Allah yang menyembuhkan. Demikianlah si Hizkia itu mendapat anugerah, dia disembuhkan dan diperpanjangkan usianya. Kalau caranya Tuhan menyembuhkan, Tuhan itu tidak pernah kehabisan cara. Dikatakan dari kue ara gitu ya, dibakar sampai gosong, ditempelin di lukanya. Kalau sekarang mungkin nggak tahu apa nama lukanya yang bisa bikin jadi mati begitu ya, lalu jadi sembuh. Itulah cara Allah. Cara Allah itu adalah cara yang kadang-kadang di luar kepikiran kita, karena kita tahu Allah tidak pernah kehabisan cara. Bapak Ibu saudara-saudara, bukan berarti tidak pernah sakit. Sakit itu bisa saja terjadi, sebab ketika masih di dalam dunia, segala sesuatu itu masih berhubungan dengan daging. Hizkia seorang raja yang dikasihi, Hizkia seorang yang melakukan semua kebaikan dan perintah Tuhan, bisa juga sakit. Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita sehat terus? Oh, apalagi zaman seperti sekarang ini, semua jadi was-was, dan banyak juga yang sudah mulai khawatir-khawatir, bahkan ada yang stres juga, yang katanya pandemi COVID yang segera akan berlalu, rupanya sampai kapan? Ini kok belum juga ya, malah bahkan diperketat lagi katanya. Ya, maka dari itu kita tetap harus melakukan prosedur kesehatan itu ya. Kita tetap pakai masker, kita jaga jarak, kita juga tidak
mendekati kerumunan, pokoknya jangan keluar rumah lah kalau nggak begitu perlu, supaya penularan itu tidak sampai kepada kita, dan juga jangan-jangan kita nularin yang lain juga. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada keadaan seperti sekarang ini, bukan tidak mungkin menjadi khawatir, menjadi gentar tentang penyakit. Namun penyakit juga bukan cuma penyakit dalam tubuh, bukan. Nah, efek dari pandemi ini bukan tidak mungkin menjadi ekonomi menjadi sakit, ekonomi keluarga, ekonomi dalam berbisnis, bahkan ekonomi pemerintah demi pemerintah juga bisa sakit. Semua itu bisa menghinggapi. Dan yang lain lagi, bisa juga sakit di dalam batin, ya, sakit hati, kecewa, apalagi tersinggung atau tidak diindahkan. Itu juga penyakit yang kadang-kadang bisa lebih dalam, efeknya juga bisa lebih dahsyat. Kalau sakit di dalam badan itu kelihatan, sakit di dalam batin itu seringkali tidak terlihat. Nah, Allah Tuhan kita, Dia yang maha tahu. Kalau Dia bilang aku akan menyembuhkan, Dia sembuhkan. Penyakit apapun Dia bisa sembuhkan. Itulah Allah yang hari ini kita renungkan bersama-sama, bahwa Dia bilang Dia akan menyembuhkan. Dalam banyak hal Allah Tuhan itu memposisikan dirinya sebagai Bapa kepada kita. Mengapa demikian? Dia mau tunjukkan bahwa sebagai Bapa terhadap anak itu adalah Bapa yang mengasihi, Bapa yang peduli, Bapa yang kenal secara pribadi. Itulah Dia Allah kita. Dia memposisikan dirinya sebagai Bapa. Itu sebabnya kalau kita berdoa seperti yang Yesus ajarkan, bukan? Ya Bapa yang ada di surga, artinya ya Tuhan Allah yang aku sembah di dalam nama Yesus Kristus. Itulah kita berseru kepadanya, dan Dia yang akan peduli kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah kita belajar dari Hizkia, taulah kita bahwa memang kita harus dengar, kita pelajari, dan kita lakukan semua perintahnya dengan tepat dan benar, supaya Allah berkenan kepada kita. Namun bukan berarti segala sesuatunya jadi lancar. Bisa saja masalah demi masalah itu bisa terjadi. Namun satu hal saya ingatkan, bahwa jangan pernah kita jadi putus asa, jangan pernah kita jadi lemah, jangan pernah kita jadi bertanya-tanya, Tuhan aku sudah berbuat banyak buat Engkau, Tuhan aku sudah mulai belajar mengikuti caramu, Tuhan aku belajar bahkan mengerti isi hatimu, tetapi kenapa ini yang aku hadapi, kenapa aku dalam berdoa aku belum juga Kau dengar, mengapa Tuhan ternyata aku kena penyakit, atau kenapa Tuhan aku tertimpa berbagai-bagai hal yang aku ini gak mengerti, kayaknya aku gak terima deh Tuhan. Halo, begitukah kita ketika kita stres, ketika kita mulai khawatir, ketika kita mulai ragu-ragu, begitukah kita? Tapi tidak, bukan? Karena Allah berjanji, akulah Tuhanmu, aku akan menjagai engkau. Dan seperti Tuhan melihat Hizkia, Dia lihat Hizkia itu seorang raja yang melakukan perintah Tuhan dengan baik. Ketika kita juga melakukannya, ketahuilah bahwa Tuhan sangat peduli dengan engkau. Dia mungkin ketika kita dalam keadaan kesendirian, ketika kita dalam tekanan-tekanan sampai kita khawatir, mungkin kita sampai-sampai merasa, Tuhan di mana Engkau? Kayaknya kalau aku berdoa kok kayaknya lama Engkau menjawab. Ketahuilah bahwa sebenarnya Dia ada dekat. Mungkin Dia masih berkata, tunggu, waktuku belum tiba. Ada waktu yang paling terbaik sampai engkau benar-benar sudah siap, baru di situ engkau akan lihat kuasaku. Mungkin Tuhan seperti itu.
Apakah saudara masih ingat waktu bangsa Israel dengan bersemangat mau ke tanah perjanjian? Udah bersemangat, udah deket bukan? Udah deket, tinggal nyebrang doang ketika dikirim pengintai. Lalu jadi ciut imannya karena 10 orang melaporkan bahwa tanah yang akan dimasuki itu orangnya gede-gede, orangnya kayak raksasa, makan orang begitu ya. Sedangkan 2 orang, siapa? Iya, Joshua dan Caleb. Dia bilang memang tanahnya subur, di situ makmur, kita bisa masuk. Nah, karena kurang kuat, akhirnya tidak bisa masuk. Harus menunggu 40 tahun lagi baru dia bisa masuk. Bapak Ibu Saudara, kalau boleh saya bertanya nih, seandainya saudara berdoa, saudara memohonkan sesuatu, entah apalah yang saudara doakan. Apakah engkau berdoa untuk suamimu, apa si istri berdoa untuk anak-anaknya kah, atau untuk bisnismu, atau mungkin untuk penyakitmu. Ketika engkau berdoa, Tuhan tolong jawab doaku, apakah saudara lebih senang, baiklah nanti aku akan jawab 40 tahun lagi? Tidak begitu bukan? Pasti kau yang Tuhan kalau perlu sekarang Tuhan, begitu ya. Nah, bangsa Israel itu kayak begitu. Dia udah tinggal masuk karena dia kurang percaya. Padahal dia sudah mengalami banyak mujizat. Bayangkan sampai laut aja dibelah sama Tuhan, masih kurang percaya juga. Akhirnya dia harus menunggu 40 tahun untuk bisa masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang berjanji, aku akan menyembuhkan engkau dari berbagai penyakit tentunya. Kita harus betul-betul percaya, kita harus betul-betul yakin supaya jawaban itu cepat kita dapati. Allah, Dia sudah tunjukkan bahwa Dia mengasihi kita. Dia sudah buktikan Dia berani mati buat kita. Buktinya Dia mati di atas kayu salib. Itu sebabnya sebentar kalau kita akan masuk dalam perjamuan kudus, untuk mengingatkan kepada kita bahwa Dia itu mengasihi kita, bahwa Dia itu peduli sama kita. Kitanya yang kadang-kadang ragu-ragu. Jangan seperti bangsa Israel yang sebenarnya dia sudah dekat untuk jawaban doanya, dia sudah dekat untuk cita-citanya, tapi dia tidak cukup kuat untuk menerima anugerah itu. Bapak Ibu Saudara, ketahuilah Tuhan ada dekat bersama dengan engkau. Dia mengasihimu. Kalau saat ini kita bisa beribadah bersama-sama, baik yang bersama-sama dengan kita atau saudara yang di rumah saudara masing-masing dengan keluargamu, ketahuilah Tuhan ada bersama dengan engkau. Ini bukan suatu kebetulan, tapi memang Tuhan memanggil kita untuk memberkati kita. Tapi Tuhan memang peduli sama kita. Dia tahu permasalahan kita. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan yang bikin kita jadi khawatir, tapi tetaplah kuat. Hizkia menangis karena dia pikir Tuhan habislah aku, tapi tidak sampai di situ. Tuhan lalu bilang sama Nabi Yesaya, Yesaya balik lagi kau, bilang sama Hizkia, aku sudah dengar doamu, aku tahu apa yang engkau lakukan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga bilang begitu. Ketika engkau menangis, ketika engkau bahkan berteriak dalam hatimu, ya Tuhan, ini aku Tuhan, kepada siapa lagi aku berharap kalau bukan kepadamu? Tuhan bilang, aku sudah dengar doamu, aku lihat air matamu. Bahkan mungkin air mata sudah tidak keluar lagi karena udah terlalu sering keluar, sudah kering, hanya cuman kata-kata dan hati. Tetapi Tuhan tahu, Dia paham, Dia mau berkata begini, ini aku, jangan takut, aku akan menyembuhkan engkau. Bapak Ibu Saudara, sebagai ayat yang terakhir sebelum kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saya akan baca bersama-sama di dalam Mazmur pasal 103. Mazmur pasal 103 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan.
Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin saja ada kelemahan, ada kekurangan kita. Ya Tuhan, ampuni bahwa aku selama ini, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kata Tuhan, Dia Allah yang mengampuni engkau dan yang menyembuhkan penyakitmu. Jadi apapun penyakit kita saat ini, apapun penyakit itu dalam permasalahan atau dalam tanda kutip, bisa penyakit ekonomi, bisa penyakit dalam keluarga, penyakit-penyakit dalam batin, Tuhan yang akan menyembuhkan. Kita lepaskan pengampunan itu, biar itu kita serahkan sama Tuhan, dan kita jadi sembuh, kita pulih kembali, kita buat hubungan yang baru dengan Tuhan. Seperti Hizkia tadi, Tuhan yang berinisiatif untuk menyembuhkan. Dikatakan, balik katakan sama Hizkia, aku mendengar doamu, aku melihat tangismu. Katakan, engkau jadi sembuh. Bukan cuma sembuh, umurmu diperpanjang. Bukan cuma diperpanjang kalau kita pelajari lagi, bahkan berkat-berkat lain menyertai Hizkia. Setelah itu, setelah sembuh, Hizkia itu diberkati. Dia perang melawan manapun menang terus. Jarahannya begitu banyak. Kalau sekarang itu berkat-berkatnya begitu banyak, sampai Hizkia menjadi kaya dan sangat kaya. Langsung dia jadi terkenal. Bukan karena Hizkia itu kuat, tetapi Tuhannya bersama dengan dia. Bapak Ibu Saudara-saudara, biar kiranya ini juga menjadi kekuatan bagi kita. Biar kiranya ini menjadi keyakinan bagi kita. Allah yang sama, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allahnya Hizkia, bapaknya Daud, Allah kita di dalam nama Yesus Kristus. Dia juga yang akan memberikan kita kekuatan. Sebab dikatakan, aku yang mengampuni kesalahanmu dan aku yang menyembuhkan. Demikian kata Mazmur tadi. Sekarang kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita ingat kembali bahwa Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi kita, dan keberadaan kita adalah anugerah. Kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama bersekutu dengan saudara-saudara kami seiman, baik yang bersama dengan kami ataupun yang beribadah di rumah. Tuhan, Engkau menjangkau, Engkau yang memberkati, Engkau yang berkata-kata pribadi lepas pribadi. Belajar melalui Hizkia bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah yang peduli. Engkau memperhatikan kehidupan kami ketika kami berusaha untuk hidup benar, ketika kami berusaha untuk bersama-sama dengan Engkau, dan Engkau memperhatikan, Engkau membuat itu suatu hal yang baik, sehingga itu seakan-akan menarik hatimu untuk segera menjawab, untuk segera melakukan hal yang kami perlukan demi kebaikan kami. Sekarang Tuhan, di hadapan kami adalah roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah-Mu, membuktikan bahwa Engkau sudah rela mati demi kebaikan kami. Dan kami menyerahkan ini semua Tuhan di dalam suatu perjamuan kudus. Biar kiranya Engkau menjadi berkenan. Kita angkat satu pujian, kita katakan, Dia jamah segenap hidupku, Dia yang memperbaharui aku menjadi baik. Dan sementara petugas-petugas perjamuan kudus, kita angkat pujian ini. Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah. Semua telah berubah, dan
berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Katakan dia jamah. Dia jamah dalam hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sementara saudara sudah mendapat roti dan anggur, dan saudara yang di rumah juga bisa bersiap-siap. Ya, kita akan segera masuk dalam perjamuan kudus. Ya, saudara pegang roti dan anggur. Itu mengingatkan tentang pengorbanan Kristus. Tubuh dan darahnya itu hancur buat kita, buat kesembuhanmu, buat pengampunan dosamu. Mari kita angkat pujian lagi, kita rasakan bahwa Dia menjamah segenap hidup kita dan kita menjadi baru bersama dengan Tuhan Yesus. Katakan Dia jamah. Dia jamah dalam hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Saudara, engkau pegang roti di tangan kananmu, engkau angkat tinggi-tinggi dengan percaya. Roti ini adalah lambang tubuh Kristus yang hancur untuk sakit penyakitmu. Dia katakan, oleh bilur-bilurku maka kamu menjadi sembuh. Apabila engkau sakit, engkau punya masalah, ketika engkau makan dengan percaya, dan Dia akan menjamah. Mujizat itu akan terjadi dan engkau akan jadi sembuh. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan percaya untuk kesembuhanmu dalam nama Yesus. Sekarang pindahkan cawan pada tangan kananmu. Engkau angkat tinggi-tinggi dengan percaya bahwa cawan anggur ini adalah lambang darah Kristus yang ditumpahkan untuk pengampunan dosamu, sehingga engkau diampuni menjadi manusia yang baru. Ketika engkau bertobat, engkau meninggalkan perbuatan yang lama, lalu kita berjalan dalam hidup yang baru, pengharapan yang baru bersama dengan Yesus, sehingga pada akhirnya kita menerima mahkota, yaitu surga menjadi milik kita. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara,
Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Minum dengan percaya untuk pengampunan dosamu dalam nama Yesus. Mari kita sembah Dia sebagai ucapan syukur kita. Kita rasakan bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia tahu permasalahanmu, Dia tahu sakit penyakitmu, Dia tahu pergumulanmu, dan Dia peduli. Dia yang berkata, Aku yang akan menyembuhkan engkau. Siapakah Kau Tuhan dan siapakah aku manusia sehingga Engkau memperdulikanku? Mari kita sembah Dia. Angkat suaramu, angkat doa-doamu dalam ucapan syukur. Sampaikan permohonanmu. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Karena anugerah-Mu kami masih ada. Karena pertolongan-Mu, Kau adalah perlindungan dan kekuatan. Kami sembah, kami sembah Engkau. Hati kami tersungkur di hadapan hadirat-Mu. Kau yang menyembuhkan, Kau yang mengampuni segala dosa-dosa kami. Jamah Roh Kudus, jamah setiap kami, jamah setiap keluarga, jamah setiap pribadi. Kau lihat setiap hati yang sungguh-sungguh mengasihi. Tuhan mendengar doamu, Tuhan mendengar cerita hatimu. Seperti Dia berkata kepada Hizkia, Aku mendengar doamu, Aku melihat air matamu. Kurios. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih buat jamahan. Jadilah sembuh, jadilah sembuh. Dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan bagi engkau. Dalam nama Yesus, inilah hari perkenanan itu. Jamah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat suaramu. Ya Tuhan, kepada siapa lagi kami berharap kalau bukan kepadamu? Tarungkan belas kasihan-Mu kepada setiap kami umat-Mu. Kami sembah, kami sembah. Ajaib, Kau Allah yang ajaib. Kau mengasihi kami ajaib. Kau menyembuhkan kami ajaib. Kau menolong kami ajaib. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat kesempatan hari ini. Dengan iman, dengan keyakinan, dan aku percaya Tuhan, Engkau yang melakukannya dengan ajaib. Angkat pujian ini, katakan hatiku percaya. Dengan
keyakinan. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Dengan iman bersama-sama kita katakan, ya Tuhan, Engkau lihat hatiku Tuhan. Amin, haleluya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan hatiku percaya Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Ya Tuhan. Hatiku percaya, Selalu ku percaya. Selalu ku percaya Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah memimpin ibadah disertai dengan perjamuan kudus ini, dan Kau hadir bersama-sama dengan kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau melawati karena Engkau mengasihi setiap kami. Kami percaya Tuhan, karena Engkau hadir maka kami berubah, kami berbeda, kami tidak sendiri lagi, kami bersama dengan Engkau, bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah yang Maha Kuasa, bersama dengan Allah yang mengasihi, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, yang akan memenuhi segala kebutuhan kami, yang akan menjawab setiap doa dan permohonan kami, yang akan menyembuhkan segala penyakit kami. Dan Engkau Allah yang berkuasa itu, Allah yang kenal kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan, biar kiranya tubuh dan darah-Mu menyatu dalam kehidupan kami, menyatu dalam hidup kami. Engkau membuka jalan di mana tidak ada jalan, Engkau menyembuhkan dan memberikan kemenangan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap keluarga ataupun pribadi, dalam setiap usaha mata pencarian kami, apapun yang Kau percayakan kepada kami dalam keseharian ekonomi kami, Engkau berkati Tuhan. Baik mereka yang berdagang, Engkau berkati barang-barang dagangan mereka. Mereka yang bekerja, Engkau berkati di tempat pekerjaan mereka. Atau mungkin mereka yang sedang mencari pekerjaan yang baru, Tuhan, Engkau buka jalan, berikan pekerjaan yang paling cocok bagi mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kami, mereka yang masih kuliah, mereka yang masih sekolah. Tuhan, Kau berikan hikmat dan akal budi. Berkati orang tuanya, cukupi biaya-biaya pendidikan dan sekolah mereka. Kami percaya Tuhan, bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau titipkan kepada kami. Oleh sebab itu, Engkau yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi kami. Yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, Engkau memberkati anak-anak mereka, mantu-mantu sampai cucu-cucu mereka. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak, mantu, cucu-cucu kami tumbuh dewasa di dalam Engkau, sehingga kehidupan kami adalah memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya segala hormat, segala puji dan syukur kami kembalikan kepadamu, sebab semuanya adalah milik-Mu. Hidup yang Kau berikan kepada kami adalah menjadi hidup yang berkenan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat-Mu atas setiap kami yang mengikuti ibadah pada hari ini. Dengan iman, dengan percaya, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.
padamu Tuhan. Ku rindu, ku sambut akan firman-Mu. Ku buka hatiku untuk-Mu Tuhan, bertahta di dalam hatiku.